Dulu orang-orang kafir yang mana dikomandani oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu bermula di mana-mana nyetanin apa, memprovokasi orang-orang di sekitar Mekah. Suku-suku nih, kabilah-kabilah difitnah. Wis hati-hati yo, kok lek nang kene ana wong sing jenenge Muhammad ngaku nabi, ngaku rasul. Dia itu orang yang fasik, dia itu orang yang berkata bohong, dia itu tukang sihir dan seterusnya. Suatu ketika Abu Lahab ini mendatangi seorang kepala suku yang bernama Habib. Jadi namanya itu Habib. Lalu diprovokasi demikian rupa. Wis diceritani Nabi Muhammad welek tok. Sampai si Raja Habib ini berkata, "Ya Abu Jahal, kok ono wong elek kaya ngono iku? Gak ono api blas. Tolong antarkan saya ketemu dia. Kalau memang benar ucapanmu, maka dengan tanganku sendiri aku akan bunuh dia, apapun resikonya." Mau akhirnya Abu Jahal seneng. Oh iki wis sip iki wis ono sing wani. Maka segeralah Abu Jahal ini dengan Raja Habib itu menemui Rasulullah SAW. Setelah ketemu, si Raja Habib ini berkata, "Ya Muhammad, apakah betul engkau ini mengaku seorang nabi?" Nabi berkata, "Naam, ya." "Apakah betul engkau seorang utusan Allah?" "Naam." Lalu si Raja Habib berkata, "Ya Muhammad, aku ini seorang pedagang dan saya sering ke Syam. Di situ orang-orang di Syam itu rata-rata penyembah agama Samawi. Samawi ini agama langit. Mereka mengisahkan cerita para nabi-nabi dan para rasul. Dan saya mendengar itu. Saya mendengar Musa dengan tongkatnya bisa memecah lautan. Lalu Isa dengan doanya bisa menghidupkan orang yang mati. Ya Muhammad, jika engkau memang seorang rasul, pasti engkau punya tanda mukjizat. Aku minta kepadamu tanda itu. Lalu kanjeng Nabi takon, bertanya, "Kau minta bukti apa tentang kerasulanku?" Lalu si Raja Habib ini berkata, "Aku minta kepadamu pecahlah rembulan menjadi 2 bagian. Jika engkau bisa melakukan itu, maka aku akan beriman kepadamu." Maka kanjeng Nabi ini mengangkat tangan terus dungo, "Ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, orang-orang kafir meminta bukti kerasulanku. Mereka meminta agar bulan pecah menjadi 2 bagian. Aku mohon kepadamu ya Rabb, pecahlah rembulan menjadi 2 bagian." Turun ayat ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat sa'atu wa syaqqal qamar. Telah tiba saat Allah memecah bulan menjadi 2 bagian. Pada saat itu belum lagi Nabi menurunkan tangannya, bulan telah pecah menjadi 2 bagian. Pada saat itu sama-sama mengeluarkan sinar. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian itu. Jadi seandainya yang bersinar hanya satu, pasti orang akan menduga itu bulan sabit. Tapi ini pada saat pecah sama-sama mengeluarkan cahaya, memancarkan cahaya. Pada saat itu apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Abu Jahal ini kita abadikan di Quran. Pada saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah tampakkan kesusahannya. Nabi Muhammad pun ngetahui mujizatnya. Jarinya Abu Jahal, sungguh ini sihir yang terus menerus. Dan panjang sebenarnya Abu Jahal itu sudah ketutup hatinya. Dia memang mengarahkan hidupnya ke takdir yang buruk. Tapi tidak dengan si Raja Habib ini. Raja Habib pada saat melihat tanda kebesaran Allah, bulan pecah menjadi 2 bagian. Bahkan oleh Nabi pada saat itu rembulan ini dicekal Pak, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu dikantongi kali kanjeng Nabi. Pada saat dikantongi niku bener-bener pada saat itu kata Abdullah bin Mas'ud sempat gelap gulita. Dan setelah itu oleh Nabi dikembalikan dan Allah kembalikan lagi bulan menjadi 1. Saya pernah membaca dalam satu artikel pada saat para astronot terbang ke bulan, di bulan itu ada seperti rengkuhan pecahan yang bergaris, niki terus seakan-akan bulan pernah pecah menjadi 2 bagian. Kalau melihat di dalam Al-Quran ayat ini, saya sebagai orang yang beriman percaya memang benar bulan pernah pecah menjadi 2 bagian, dan itu sebagai tanda kiamat akan terjadi.
Allah telah tampakkan kekuasaannya. Bagi Allah mudah memecah alam raya ini, memecah bulan begitu saja lalu mengembalikannya. Apalagi nanti kiamat akan terjadi, dan pada saatnya nanti setelah kiamat hancur semua, dan Allah mudah nanti akan mengembalikan lagi seperti hal yang telah ditampakkan oleh Allah. Pada masa itu bulan dipecah menjadi bagian dan dikembalikan lagi. Nih, jadi akhirnya si Raja Habib beriman, tapi Abu Jahal semakin tersesat. Semua pilihan kembali kepada kita. Maka sekali lagi, jika ingin menjadi orang yang sukses, awali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kerjakan perintahnya dan bekali dengan ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu kita tidak akan pernah bisa mencapai kebenaran. Karena kebenaran hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan.